Selamat siang, selamat datang kembali di kelas psikologi kualitatif. Hari ini kita akan membahas tentang definisi dan beberapa hal terkait dengan penelitian dan juga metode penelitian, dan yang terakhir adalah mengenai metode penelitian kualitatif. Oke, saya akan membagikan materinya. Nah, selama proses Anda menyimak video ini, simaklah dengan seksama dan benar-benar dari detail setiap slide-nya perlu dipahami. Dan juga jangan lupa perlu membaca bukunya. Oke. Ya, jadi pengantar metodologi penelitian kualitatif yang pertama yang perlu kita bahas bersama di sini, lihat dulu mengenai penelitian. Jadi penelitian itu merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Ya, jadi permasalahan itu timbul di lingkungan sosial, di sebuah populasi gitu ya. Jadi penelitian di sini teman-teman, seorang peneliti menjalankan penelitiannya dalam rangka mencari jawabannya. Nah, sebenarnya tidak serta secara langsung begitu menjawab pertanyaannya, menjawab permasalahan di lapangan, tapi di sini untuk membangun konsep, membantu dalam proses penyelesaian masalahnya, membantu konsep untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi bukan secara langsung, tetapi ini membantu nanti saat proses penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya fungsi penelitian. Nah, penelitian ini secara umum dulu ya. Jadi membantu mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mempelajari hubungan di antara variabel tersebut, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan. Jadi di sini ada dua hal, mengidentifikasi variabel-variabel dan juga kemungkinan apa yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tadi. Nah, ada situasi yang khusus saat seorang peneliti melakukan penelitian yang mana menemukan ada inkonsistensi atau ketidaksesuaian. Lalu ada kesimpulan yang kontroversial. Nah, kebenaran yang disandarkan pada kekuatan metodologis digunakan, ilmuwan harus lebih mempercayai temuan yang diperoleh melalui metode yang lebih kuat dan prosedur yang lebih dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau ada temuan yang inkonsisten dan kesimpulan yang kontroversial, maka peneliti itu penting banget ngambil keputusan metodologis apa yang akan digunakan. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu atau serta-merta tiba-tiba memilih mungkin karena dengan alasan tertentu, saya maunya metodologi yang A atau yang B gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi meneliti itu benar-benar bergantung pada apa permasalahan yang akan dipecahkan gitu. Oke, nah ini ada karakteristik penelitian. Yang pertama, penelitian itu harus punya tujuan. Nah, jadi setiap penelitian pasti punya kerangka permasalahan atau fokus penelitian, gitu ya. Nah, jadi di dalam penelitian itu wajib punya tujuan yang spesifik, yang berdasarkan dari rumusan permasalahannya atau fokus penelitiannya. Yang kedua, itu perlu sistematik. Nah, harus punya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, mulai dari persiapan, pengambilan data, analisis, sampai pada laporan-laporan penelitiannya. Nah, itu sistematiknya mengikuti metodologi apa yang digunakan. Oke? Lalu terkendali, ada batas-batasnya.
Lalu batas-batasan ini tergantung pada fenomena-fenomena yang diungkap di dalam latar belakang penelitiannya gitu. Dan sehingga dalam menyusun latar belakang penelitian, si peneliti ini, kita sebagai peneliti tidak mencampur adukan antara sesuatu yang relevan dan tidak relevan dengan tujuan penelitian, karena penelitian itu harus sesuai dengan tujuannya gitu ya. Yang selanjutnya objektif. Jadi tidak didasari karena pandangan pribadi atau semangat pribadi atau sensitivitas terhadap kepentingan kelompok tertentu. Nah, yang selanjutnya jadi sudah tahan uji. Jadi telah yang didasari oleh teori yang solid dan metode yang benar, sehingga siapapun yang akan melakukan replikasinya atau melakukan penelitian yang sama itu bisa mempunyai kesimpulan yang serupa. Nah, ini ada jenis-jenis penelitian. Itu tadi tentang karakteristiknya, sekarang kita pindah ke jenis-jenis penelitian. Nah, penelitian dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara dan dari banyak sudut pandang yang berbeda. Penelitian dapat dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebenarnya ada juga yang namanya mixed method, ya. Tapi untuk S1 hanya disajikan dua ini dulu ya. Nanti kalau mau tahu lebih banyak nanti lanjut saja kuliah yang lebih tinggi. Nah, kalau kuantitatif itu menekankan analisnya pada data-data angka ya, lalu diolah dengan dibantu oleh metode analisis statistik. Lalu semua variabel yang terlibat harus diidentifikasikan dengan jelas dan terukur ya. Metode kuantitatif harus ada bukti signifikansinya, misalnya perbedaan kelompok ataupun hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Nah, pada umumnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan sampel yang besar gitu ya, ribuan misalnya ya, minimal berapa 400 ya, lalu ada 2000 atau 3000 sampel. Nah, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Jadi penelitian kualitatif juga menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi pemaknaannya tidak pada pengujian hipotesis. Jadi di kualitatif menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara yang berpikir formal dan argumentatif gitu. Jadi kalau nanti menyusun penelitiannya, kalau di kuantitatif ada namanya hipotesis penelitian, kalau di kualitatif namanya pertanyaan penelitian. Nah, itu mungkin yang menjadi perbedaan yang mendasar antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, oke, ini yang kalian perlu benar-benar memikirkan bahwa meneliti itu bukan memilih metodologi apa yang digunakan, tetapi apa permasalahan yang ingin dipecahkan gitu. Jadi sebagai peneliti itu penting untuk mampu memilih permasalahan penelitian. Nah, yang pertama itu bila penelitian mengenai suatu permasalahan akan dapat memiliki kekosongan atau melengkapi kekurangan pada literatur atau bacaan yang sudah ada. Lalu yang kedua, penelitian mengenai suatu permasalahan yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan laporannya. Jadi ada dua cara gitu. Ada yang ya karena belum mengungkap banyak, makanya permasalahannya adalah untuk eksplorasi yang lebih dalam. Kalau yang selanjutnya ya sudah ada penelitiannya, tapi mau dilebarkan lagi di populasi tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian penelitian kualitatif sesuai dengan mata kuliah ini. Jadi kualitatif itu sebenarnya sih tidak ada sebuah pengertian yang pasti mengenai kualitatif. Jadi pengertian kualitatif ini sangat beragam gitu, sangat beragam tergantung pada siapa yang
perspektif siapa yang melihat, yang menjabarkannya gitu. Jadi pengertian penelitian kualitatif adalah kegiatan-kegiatan terencana yang mencakup seperangkat praktik penafsiran yang memungkinkan dunia, responden dan informan dapat dilihat gitu. Jadi misalnya ada kasus yang spesifik, fenomena yang spesifik yang itu tidak banyak dialami oleh orang gitu, sekelompok orang, sehingga itu diungkapkan gitu, diangkat apa namanya permasalahannya gitu ya. Lalu apa namanya? Lalu sebagai peneliti kualitatif kita bertugas untuk menafsirkan dari fenomena-fenomena, isu-isu yang dihadapi oleh sekelompok kecil orang. Nah, oke. Nah, pendekatannya kualitatif itu bersifat interpretatif, artinya tadi penafsiran ya, naturalistik, jadi setting datanya itu kita nggak bisa kontrol ya. Beda sama penelitian kuantitatif tadi terhadap dunia ya pandang. Jadi kenapa dibilang naturalistik? Karena yang perspektif siapa yang digunakan ya perspektif responden penelitian gitu. Nah, jadi penelitian kualitatif, istilah kualitatif ini menekankan juga pada kualitas entitas dan proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji atau tidak diukur secara ketat dari segi kuantitasnya, intensitasnya, atau frekuensinya. Jadi tidak ada syarat-syarat untuk menghitung kuantitasnya, intensitasnya, dan frekuensinya, walaupun intensitas atau frekuensi itu akan menolong atau memberikan makna tertentu memberikan sumbangan tertentu untuk memberikan interpretasi data ya. Jadi tetap juga dipakai tapi bukan secara terukur dan terencana seperti yang dimiliki oleh penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif memberi penekanan pada sifat bentukan secara sosial realitas hubungan. Jadi hubungannya peneliti dan apa yang dikajinya itu cenderung memang akrab, karena kalau tidak akan mendapatkan data-data yang valid atau benar gitu ya. Nah, untuk melakukan penelitian kualitatif akan banyak kendala-kendala yang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi penelitian kualitatif memang cenderung lebih berat untuk dilakukan karena itu tadi setting yang natural, sehingga ada aja kendala yang akan dihadapi gitu. Nah, para peneliti juga memberi penekanan pada sifat serta nilai dari penelitian gitu. Ada values tersendiri saat menggali data. Nah, hal yang perlu digarisbawahi dalam pendekatan penelitian kualitatif memang adalah tentang pengalaman ya, pengalaman sosial, jadi pengalaman orang yang kemudian diberikan makna. Jadi yang perlu digarisbawahi kalau kita bicara tentang kualitatif, kita akan mengeksplorasi, mengeksplorasi pengalamannya lalu dimaknai. Sebagai peneliti kita memaknai pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, sekarang kita melihat perbandingan antara kuantitatif dan dengan kualitatif. Nah, ini kan biasa kalau peneliti pemula, misalnya kalian ini mengerjakan skripsi ya. Nah, bagi kalian yang nanti yang tahun depan mengerjakan skripsi, pasti akan berpikir, saya penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Tapi kembali lagi yang tadi ya, bahwa meneliti itu bukan pendekatannya, tapi what's the problem? Apa permasalahannya? Apa permasalahan yang terjadi di lapangan, ya? Oke, nah ini kita sedikit melihat perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, nah asumsi sifat realitas sosialnya secara ontologis ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan bahwa meneliti itu kita tidak lepas dari
kajian-kajian filsafat ilmu ya. Di sini ada ontologis, epistemologis, aksiologis ya dan seterusnya. Oke. Nah, secara ontologis penelitian kualitatif itu subjek dan majemuk sesuai pandangan peneliti dan subjek penelitian. Artinya yang kita bahas itu benar-benar data dulu. Kita tidak berangkat dari konsep-konsep yang membatasi gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif itu objektif dan tunggal, lalu ya peneliti tidak punya relasi yang akrab dengan respondennya ya karena banyak, ya nggak mungkin dia bisa akrab sama 2.000 orang gitu ya kan. Kalau kualitatif karena cenderung sedikit, jadi memang perlu relasi yang kuat gitu, relasi dalam artian kenal, tahu, bisa sampai pada level empati. Nah, asumsi tentang hubungan peneliti dan subjek penelitian, epistemologinya. Peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian. Ya, interaksinya karena penelitinya mendatangi lokasi tempat tinggalnya subjek penelitian, tempat kerjanya dan segala macamnya. Jadi si peneliti kualitatif ini akan ada di kehidupan personal subjek penelitiannya atau responden penelitiannya. Nah, peneliti independen terhadap subjek penelitian. Jadi ya independen artinya dia tidak perlu hidup di dalam dunianya para subjek penelitiannya gitu ya. Asumsi tentang peranan nilai dalam penelitian, syarat nilai bias. Memang di kualitatif itu syarat nilai itu artinya adalah ada nilai-nilai khusus di dalamnya dan juga banyak biasnya. Jadi banyak ya tadi karena subjektif dari si responden penelitian dan juga subjektif dari aspek penelitinya. Tapi bukan berarti dia tidak ilmiah ya. Ya karena kualitatif itu juga sistematika pengerjaannya juga cukup terorganisir dengan baik gitu. Nah, kalau kuantitatif bebas nilai dan netral gitu. Artinya itu nilai-nilai personal yang sensitif, yang personal itu tidak disentuh di kuantitatif, sedangkan di kualitatif itu nilai-nilai personal itu si penelitinya akan menggali itu juga gitu. Lalu asumsi tentang bahasa penelitiannya, retorikanya. Nah, informal ya karena misalnya menggunakan bahasa sesuai dengan bahasanya si respondennya gitu. Nah, paling enak memang meneliti kualitatif kalau bahasanya kita itu persis sama, dialeknya sama, bahasanya sama, persis sama responden kita gitu. Nah, kalau penelitian kuantitatif semuanya formal, definisinya baku, ya ada namanya definisi operasionalnya, menggunakan kosakata kuantitatif gitu. Nah, kalau di kualitatif menggunakan kosakata kualitatif yang itu bahasa-bahasa eksploratif, open-ended, terbuka gitu dan segala macam. Nah, asumsi tentang proses penelitian induktif mengungkap ketertarikan simultan mutual nyata beragam faktor rencana tumbuh terkait konteks pola teori dikembangkan untuk pemahaman gitu induktif. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif deduktif mengungkap sebab dan akibat lalu bebas konteks perumunan untuk penjelasan dan pemahaman gitu. Ini tentang bagaimana kalau kita melihat komparasinya ya, melihat komparasi antara kualitatif dan kuantitatif, kalian boleh screenshot bagian ini. Nah, sifat khusus penelitian kualitatif. Yang pertama, bersifat induktif. Data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan, dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Nah, kualitatif itu tadi sudah agak disinggung di bagian depan dari pembahasan ini. Nah, kualitatif itu hadir sebenarnya untuk kalau ada konsep yang itu tidak bisa dijawab oleh kuantitatif gitu, sehingga dibutuhkan penelitian kualitatif. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa seorang peneliti menentukan metode mengambil metodologi penelitian kualitatif ini sebagai pendekatannya dalam menjalankan penelitiannya. Lalu
bersifat naturalistik, memahami peristiwa atau gejala yang terjadi secara alami dalam konteksnya yang juga alami. Jadi yang tadi ya kita nggak bisa, karena saking alaminya itu akan menemukan banyak kendala gitu. Ada aja kendala-kendala saat si peneliti melakukan penelitiannya ya, banyak lah. Nanti kalau mau coba tahu kendalanya apa, silahkan lakukan penelitiannya, jadi nanti tahu. Lalu bersifat subjektif melalui proses empati dan keterlibatan, menjalin interaksi dua arah dengan subjek penelitian ya. Bisa jadi kalian bisa tinggal di rumahnya, live in gitu dengan mereka. Bisa jadi, tapi itu enggak semua penelitian kualitatif sih seperti itu. Maksudnya yang live in ya, tapi memang yang interaksi tinggi itu penting karena prosesnya panjang. Kalian harus dipercaya oleh responden penelitian atau subjek penelitian. Lalu bersifat holistik, realitas sosial dan manusia dilihat secara menyeluruh pada segala aspeknya dalam konteks kesejarahan. Artinya gini, jadi karena kualitatif ini kalian perlu tahu. Jadi kalau misalnya tema penelitian yang kalian ambil berarti perlu dirunut tuh dari awal hingga akhir kejadiannya gitu misalnya ya. Lalu juga ya kalian perlu kenal orang yang di sekelilingnya dan segala macamnya. Nah, lalu bersifat humanistik, penelitian kualitatif memahami manusia seadanya seutuhnya. Jadi tidak bisa memberikan judgement yang spesifik ke respondennya. Jadi ya menerima apa adanya, tidak ada labeling gitu. Jadi dia adalah manusia yang memang memiliki keunikan itu. Menegakkan prinsip kesetaraan untuk mengungkapkan kebenaran, maka peneliti kualitatif harus menangkap pandangan subjek penelitian. Jadi ya itu tadi, tidak ada right or wrong, tidak ada salah dan benar. Jadi kesetaraan maksudnya itu. Jadi semua jawaban responden adalah benar. Gitu ya. Bersifat a posteriori, peneliti melihat setiap hal sebagaimana keadaan aslinya gitu ya. Jadi nggak dibuat-buat. Nah, itulah tantangan menjadi peneliti kualitatif karena ya kita harus bisa membedakan apa dia bohong atau jujur. Nah, ini maksudnya bersifat a posteriori. Jadi melihat benar-benar kapan si responden ini jujur dan bohong gitu. Itu keahlian yang harus dimiliki dan itu memang tidak mudah. Lalu bersifat fleksibel dalam arti terbuka untuk perubahan selama proses penelitian. Makanya kalau melakukan penelitian kualitatif jangan kaget di tengah jalan ada perubahan. Ya, entah itu perubahan numbers-nya si penelitian, responden ataupun bahkan akhirnya di tengah jalan metodenya berubah gitu ya. Nah, makanya ini penelitian kualitatif banyak membuat peneliti itu sendiri jadi galau sendiri dengan penelitiannya ya. Terus menegakkan prinsip validitas. Jadi menekankan keaslian ya, validitasnya. Jadi itu dari sumber asli, lalu kesesuaian data dengan apa yang dikatakan dan diperbuat orang dalam kenyataan. Makanya di bagian di sini nih, di bagian layar ini yang kalian lihat di layar kalian masing-masing, di sini uji nyali. Jadi kalian diuji, mampu nggak lihat orang yang bisa bohong dan jujur. Nah, itu tuh perlu keahlian tersendiri. Sebagai peneliti kualitatif itu harus tahu. Jadi cenderung peneliti kualitatif itu memang dipercaya oleh responden sehingga dia bisa jujur sejujur-jujurnya, gitu ya kan? You know what I mean. Oke, nah yang terakhir adalah kalian ini sebagai calon peneliti, penelitian itu pakai hati dan pikiran ya, bukan karena ada tugas, karena mau jadi sarjana ya memang itu syarat administratif, tapi di balik itu, di balik prosesnya meneliti itu adalah salah satu momen tergalau kalian ya sebagai mahasiswa. Therefore, memulai meneliti itu bukan karena mau lulus. Benar-benar melibatkan hati dan pikiran kalian ya. Alright, itulah materi hari ini. Jadi hari ini tidak ada kuis juga. Ya kalian harusnya senang dengan itu. Nah, tugas kelompoknya adalah yang kalian diskusikan adalah
yang bagian komparasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalian perlu mencari skripsi, satu skripsi kualitatif dan satu skripsi kuantitatif, dan kalian komparasikan berdasarkan yang tadi tabel warna biru di presentasi saya. Makanya tadi saya minta untuk kalian screenshot. Nah, lalu apa yang kalian lakukan adalah review, silahkan mereview dua skripsi itu. Jadi kalian nanti ada dua tulisan, berarti mereview skripsi kuantitatif dan mereview kualitatif. Reviewnya format aspek-aspek yang direview adalah yang tadi di tabel biru tadi. Jadi nanti kalian tinggal memaparkan bagaimana isinya. Oke, ya, demikian kelas kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.